Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Januari 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai Leo. Ini energinya kamu dengan si dia. Eight of Cup di sana. Oh lah, yes. Ya. Oh gitu. Kemudian oh lah. Ya. Oke, baik. Leo, kalau Mari lihat ini memang energinya bisa bolak-balik ya dalam kehidupan nyata. Apa yang Mari baca sebagai energinya kamu bisa aja itu ternyata energi dari pasangannya kamu ya. Namun biarkan saja dulu Mari membaca sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarotnya ya. Nanti dicocok-cocokkan aja kalau memang bisa cocok, kalau tidak ya ini bukan energinya kamu ya. Oke, baik. Nah, di sini kalau Mari tangkep ya, energinya kaum Leo seperti yang itu tuh kayak nggak serius gitu loh ngejalani hubungan ini itu ya, masih ada di sana tuh energi bercandaannya gitu ya, atau barangkali Leo masih melihat si hubungan ini atau si seseorang ini tuh hanya sebatas seperti pemuas ya, pemuas kebutuhannya kamu. Nggak tahu kebutuhan akan validasi kamu keren, kamu hebat, kamu mantap, kamu maco, kamu cantik, kamu bisa menaklukkan laki-laki atau perempuan yang mana yang mau kamu taklukkan gitu ya. Atau ya mungkin kamu mau dapat seksual gratis bisa gitu ya. Atau barangkali kamu lagi nyari nih ATM berjalannya kamu. Juga di sana itu tuh bisa gitu ya. Jadi kalau Mari nampak ketulusan dari dirimu dalam relationship kalian berdua ini tuh masih kosong gitu ya. Walaupun bisa aja sikapnya kamu dalam hubungan kalian kok kayak sikap yang meyakinkan betul gitu ya, kamu pandai ngomong gitu ya, kamu janji ini, kamu janji itu gitu ya, atau kamu kayak sikap lakunya itu tuh ngalah-ngalahin. Misalnya gini ya, hubungan kalian masih pacaran misalnya, tapi sikap lakunya kamu dengan seseorang ini ya itu tuh udah kayak suami, udah kayak istri gitu loh ya di sana. Jadi kayak kelihatan gagah lah kamu dalam hubungan kalian, kok kayak udah yang kamulah paling setianya di muka bumi ini, kamulah yang paling baiknya untuk dia, memperlakukan dia, modelnya kayak gitu ya. Kamu bisa kayak berjuang mati-matian, seolah-olah kayak kelihatan kamu itu tuh berjuang mati-matian untuk mempertahankan hubungan kalian dan seterusnya gitu ya. Pandailah kamu kalau Mari lihat menunjukkan personanya kamu gitu ya. Pandailah kamu di situ tuh kelihatan seperti orang yang sungguh-sungguh gitu ya, mampu kamu meyakinkan si dianya gitu. Namun ya memang energinya kamu dengan seseorang ini tuh Mari lihat ya, karena memang di sini kamu tidak cinta ya ke dia, kamu belum memiliki cinta, tetapi mungkin kamu hanya melihat hubungan ini tuh seperti hanya salah satu dari petualangan hidupnya kamu gitu ya. Karena Mari nampak di sini walaupun katakan kamu masih jomblo gitu ya, tetapi untuk berniat terikat dalam satu komitmen dengan seseorang, kamu masih ogah menawarkan komitmen. Pandai banget bibirmu. Pandai banget kamu yakinkan orang seolah-olah kamu lagi menawarkan komitmen yang tulus. Tapi apakah itu datang dari niat yang tulus? Tidak. Kamu bisa aja lebih memilih udah aku jomblo aja gitu ya, tapi pura-puranya
sedang membangun asmara dengan seseorang, dan tidak tertutup kemungkinan jurus yang seperti ini bukan hanya dengan satu orang aja ya kamu lancarkan, bisa aja dengan beberapa orang sekaligus. Namun dari beberapa orang itu jangan-jangan belum ada nih yang bener-beneran kamu seriusin, belum ada yang bener-beneran kamu pilih salah satu di antara sekian pria atau sekian wanita yang saat sekarang lagi terkoneksi sama kamu gitu ya. Soalnya mungkin kamu kayak masih besar ya kebutuhan untuk bebas gitu, kebutuhan untuk lepas gitu ya. Kamu masih belum mau ngelihat hidup atau menjalani hidup, terutama hidup asmara dengan terlalu serius gitu loh. Sebab kan kalau udah serius banget ada include tanggung jawab di dalamnya gitu ya. Jangan-jangan ya kamu belum mau gitu loh nge-upgrade dirinya kamu dalam melakukan tanggung jawab terutama di hubungan asmara. Makanya masih lebih enak gitu ya. Bebas, lepas, lompat sana, lompat sini, hubungin sana, hubungin sini, dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan kamu tidak bisa dicegah. Orangnya itu tuh nggak bisa dicegah. Kamu masih seperti sakarep-karepnya kamu gitu ya, suka-suka udelnya kamu kalau mari lihat ya di sana. Dan yang iyanya juga kamu makin diatur-atur, katakan gitu ya, kamu bisa makin berontak gitu kan. Kamu bisa makin berontak karena kamu sudah punya ideal sendiri gitu loh dalam ngejalani hidupnya kamu. Jadi kalau dia, walaupun dia misalnya nangis-nangis ya, minta kamu setia sama dia, minta kamu sungguh-sungguh dalam relationship ini dengan dia, walaupun dia udah nangis-nangis memohon-mohon ke kamu, belum tersentuh hatimu gitu ya, belum tergerak hatimu gitu loh. Nah, kamu ya masih jujur gitu dengan dirimu sendiri, enggak aku belum bisa gitu lah kira-kira ya, tapi tentu aja mungkin di dalam dirinya kamu aja. Nah di sana. Jadi ya hubungan ini salah satu bentuk aliran kepuasan bagi dirimu sendiri gitu. Ya mungkin juga kamu kayak keterpisahan ya, pemahamannya kamu tentang kehidupan ini tuh masih di level terpisah gitu. Jadi sehingga jikapun kamu melakukan kenakalan, hanya butuh uang dari dia, hanya butuh seksual gratis dari dia, atau hanya untuk dapat validasi kerennya kamu melalui dia, kamu bisa aja tahu bahwa itu tuh sebenarnya bisa merugikan seseorang ini gitu ya, bisa mengecewakan dia, bisa bikin dia sakit dan seterusnya. Tapi karena kamu masih menganggap ada keterpisahan antara satu manusia dengan manusia yang lain, ya kamu masih ngerasa wah wajar-wajar aja ya, salah dia gitu ya. Kalau misalnya lah kamu ngelihat dia patah hati, kamu ngelihat dia sakit hati, kamu ngelihat dia rugi, mungkin kamu di situ tuh masih ketawa gitu ya, bilang wah salahnya dia, siapa suruh dia percaya, siapa suruh dia ngasih gitu. Kamu bisa masih gampang gitu ya, masih menggampangkan gitu lah ya, empati dan simpatinya kamu belum sebegitu menyalanya gitu ya, karena ya mungkin masih level remaja gitu ya pemahamannya kamu tentang kehidupan ini. Bisa di sana ya, bisa di sana ya. Lagian kamu ya tadi kayak kata Mari, belum mau serius-serius banget dalam hidup gitu. Kalau masih bisa dinikmati ugal-ugalan, ngapain cepet-cepet tertib? Di situ ya, entah pun karena memang usianya kamu masih muda gitu ya, atau jangan-jangan ya memang usiamu sudah banyak tetapi jiwa mudamu masih menyala. Nah seperti itu ya. Dan ya kamu cukup menikmati ya relationship kalian berdua ini, kamu cukup nikmati di sana. Jadi sebenarnya relationship ini tuh ada, memang kamu yang lebih banyak dapat untungnya gitu lah kalau dibandingkan dengan pasangannya kamu ini. Kalau pasangan kamu ini entah kamu sadar atau nggak sadar, atau entah kamu peduli atau tidak peduli, dia ya sering ya kecewa, ya sering lah di sana itu tuh nangis gara-gara kamu gitu ya.
Dia bisa kayak cemas, gelisah, nggak tenang, dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat sedikit itu tuh durasi kenyamanan yang dia rasa, yang bisa dia rasakan sepanjang berhubungan dengan kamu gitu ya. Tetapi gini, sesetres-stresnya dia lihat kamu, dia nggak bisa benci sama kamu, itu tuh nggak bisa benci. Nggak tahu lah ya, hebat banget lah jurusnya kamu ya. Di sini kamu mah nggak perlu pakai pelet gitu ya. Kamu nggak perlu harus pakai pengasihan. Dengan kepercayaan dirimu, dengan karismanya kamu, bagaimana pancaran auramu, itu tuh sudah kayak bisa memang menarik ya dengan mudah. Terutama ini energi seseorang yang lagi mari tarik ini. Dan jangan-jangan memang begitu ya, kamu kalau udah nunjuk, aku mau dengan yang itu, aku mau dengan yang ini, aku mau dengan yang itu gitu ya. Nyanyi kalau kamu udah nunjuk, jarang nggak dapet gitu ya. Mungkin dalam seumur hidupnya kamu, dari 10 hal yang kamu tunjuk ingin kamu miliki, jangan-jangan ya minimal 6 bisa memang kamu miliki, hanya 4 gagal gitu ya. Nah di sana. Jadi di sini juga karena hatimu bersenang-senang gitu ya, sehingga orang pun agak sulit bisa ngamuk-ngamuk, agak sulit bisa marah-marah sama kamu gitu lah. Kamu entah itu tuh pandai lah ya, kamu merugikan tapi seolah-olah terasa tidak dirugikan. Bisa juga gitu ya, pandai. Ada jurus-jurus permainan mental gitu ya, permainan emosional. Kamu bikin orang jatuh cinta, kamu bikin orang sayang, sehingga kamu mau apa-apain, kamu mau gimana-gimana, ya orang yang namanya dia udah terlanjur cinta, namanya dia udah terlanjur sayang, jadi kayak nggak bisa marah betul sama kamu, apalagi marah seterang-terang gitu ya di depan kamu, agak sulit gitu lah. Jadi ini pasangannya kamu, mari lihat, kalaupun dia merasakan sakit gitu ya, sakit dalam menjalani relationship ini biasanya, dan kayak dia punya kewajiban gitu ya, bahwa rasa sakitnya dia itu tuh harus dia telan gitu. Karena dia takut juga kalau kamunya itu tuh pergi dari hidupnya dia di sana ya. Mendingan, soalnya kalau kamu pergi, dia kayak ngerasa, oh aku bakal patah hati gitu ya, aku bakal merasakan lebih sakit lagi. Jadi ibaratnya gini, kalau dia timbang-timbang bersama denganmu, oke, sakit gitu, tapi mungkin sakitnya itu tuh masih bisa dia tanggung jika dibandingkan andaikan kamunya pergi, kalian tidak bersama lagi, oh itu jauh lebih sakit. Jadi ya udah gitu ya, ya udah, mau nggak mau ya dia harus tegar, dia harus kuat-kuat gitu loh ngejalani hubungan dengan kamu ini. Tapi di sini tuh dia kayak udah berjanji gitu ya, bahwa bagaimana dirinya dalam relationship dengan kamu ini tuh harus segera berubah gitu ya. Dia nggak bisa nih melekat dengan kamu, ke kamu, nggak bisa. Nah di sana nggak boleh, semakin dia mengharapkan kamu, semakin sakit yang dia rasa. Jadi ya namanya dia orang yang mau mengelak dari rasa sakit, gitulah ya gambaran si pasangannya kamu ini saat sekarang. Tetap bersama dengan kamu tetapi tidak terlalu terdampak. Ini contoh aja ya, ini contoh aja. Selama ini tuh dia bisa kayak sedih banget gitu loh, hanya mau nunggu kapan kamu chatting dia, kapan kamu telepon dia. Dia bisa sedih gitu ya, dia bisa kayak gelisah, resah, misalnya di sana ya, nunggu-nunggu, harap-harap, cemas, kemerusung dianya, nunggu kapan kamu chatting aja gitu ya. Itu kan melelahkan ya. Nah jadi di sini tuh dia bisa yang kayak, aduh aku maunya jangan kayak gini lagi ya. Tahu dia gitu ya, aduh ini dia harus menyelamatkan mental dan emosionalnya dia dari relationship kalian berdua ini gitu lah ya. Jadi dia maunya gini, kalaupun dia menunggu
chattingnya kamu, tapi jangan dia menunggu itu tuh sambil menderita. Soalnya ini tuh banyak menderitanya, sudah kayak melekat gitu loh, sama kamu itu tuh udah melekat. Kok rasa-rasanya nggak di-chatting sama kamu dalam hitungan 1 jam? Aduh, seperti kayak mau kehabisan nafas. Nggak bisa konsentrasi, nggak enak, mau ngelakuin semua tuh nggak enak. Gitu. Kalau kamu bisa bercandaan dalam relationship ini, si pasanganmu bisa agak seriusan. Nah, di sana ya, dia bisa agak seriusan gitu. Tapi makin dia serius sama kamu, pasti makin sakit dia rasa. Makanya dia itu tuh mungkin lagi mikir-mikir ini, gimana ya caranya tetap ngejalani dengan kamu, tetapi dia jangan seperti ini. Kayak cacing kepanasan gitu loh ya, banyak gak tenangnya gitu. Gimana dia bisa tetap mencintaimu, menyayangimu, tetap jalan sebagai kekasihmu, tapi yang dia dapatkan hanya ketenangan, kebahagiaan. Jangan lagi terlalu tertekan seperti ini. Nah, di sana ya. Atau ini bisa beberapa, apa aku tinggalin aja ya hubungan ini, tapi aku tinggalkan. Nah, seperti kata Mari tadi ya, bahwa memang untuk lepas dari kamu pun belum kuat ini orang. Wacana, pikiran mau meninggalkan, iya mungkin ada. Tetapi keberanian untuk meninggalkan masih belum ini, Mari nampak ya. Masih lebih besar lagi di situ tuh keinginan untuk menjalani tetapi tidak lagi tersakiti. Nah, di situ ya, menjalani tetapi menjalani dengan tenang dengan kamu. Soalnya dia juga ada egonya dia. Egonya dia itu tuh bisa memperagakan ke kamu ya, Leo, bahwa dia adalah orang yang mampu menyayangimu, orang yang care dan peduli ke kamu, orang yang bisa kamu andalkan, orang yang memperkenalkan kamu artinya ketulusan cinta, kasih sayang. Nah, seperti itu. Ya, di sana. Nah, ada kebutuhan di sana. Kebutuhan untuk sayang sama kamu, itu aja sih intinya. Kebutuhan untuk menyayangi dirimu dan disayangi oleh kamu udah pasti. Ya, udah pasti. Di situ. Kamu jangan melihat dia hanya sebagai objek kepuasannya kamu, tetapi kamu melihat bahwa dia adalah human being, bahwa dia ya pantas untuk diperlakukan dengan baik, pantas untuk kamu setiain, pantas untuk kamu jaga, kamu hormati, kamu lindungi. Kira-kiranya seperti itu ya. Di sana. Agak lelah ini ya pastinya dianya ke kamu gitu ya. Namun kalau kamu mah udah, kamu ini gayanya udah kayak gaya kuda lumping aja kamunya ya. Lompat sana, lompat sini, ginilah, gitulah, gitu ya. Kamu bener-bener kalau Mari lihat itu tuh seperti, bisa aja ya, seperti penjajah cinta gitu ya. Kamu kok kayak belum puas gitu loh. Sebaik apapun dia coba berlaku di hadapan kamu, tapi kamu belum tergerak gitu, belum punya atensi untuk berintegritas dalam relationship ini. Oke, baik. Dalam bacaan kita hadir energi dari Sagittarius, masuk energi dari Virgo, energi dari Leo di situ masuk, hadir energi dari Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio di sana. Libra masuk, Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.